Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khadai birahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang senantiasa memberikan kita begitu banyak nikmat, salah satunya yaitu nikmat iman, Islam dan sehat, sehingga kita dapat berkumpul pada kajian tafsir Safatut Tafasir pada pagi hari ini. Sebelum itu, bagaimana kabar teman-teman semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan surat Al-Mudaththir, tema ketiga, bagian kedua, yang dimana telah dibahas tentang kekufuran Al-Walid bin Mughirah terhadap kenikmatan Allah. Pada pembahasan selanjutnya yaitu tentang Al-Walid, tentang tanggapan Allah kepada Al-Walid bin Mughirah, yang dimana Al-Walid bin Mughirah ini mengkritik tentang Al-Quran. Baik, kita lanjut ayat surat Al-Mudaththir ayat 19 sampai 26. Silakan dibuka mushaf Qur'annya ayat 19 sampai 18 sampai 26. Saya bacakan, kemudian teman-teman silakan ikuti. Kita mulai dari surat Al-Fatihah dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fakutila kaifa qaddar. Summa kutila kaifa qaddar. Summa nazar. Summa abasa wa basar. Summa adbara wastakbar. Faqala in hadza illa sihrun yu'thar. In hadza illa qaulul bashar. Sa'uslihi saqar. Kita terjemahkan terlebih dahulu.
Fakutila kaifa qaddar, fakutila maka celakalah dia kaifa qaddar, bagaimana dia menetapkan. Tsumma kutila sekali lagi celakalah dia kaifa qaddar, bagaimana dia menetapkan. Tsumma nazar kemudian dia merenung. Tsumma abasa wa basar, tsumma abasa lalu berwajah masam, wa basar dan cemberut. Tsumma adbara lalu berpaling dari kebenaran, wastakbar dan menyombongkan diri. Waqala lalu dia berkata, in hadza tidaklah Al-Qur'an ini illa sihrun kecuali hanya sihir yu'thar yang dipelajari. In hadza tidaklah ini illa qaulul bashar selain perkataan manusia. Sauslihi saqar kelak aku akan memasukkannya ke neraka Saqar. Kita lanjut ke tafsirnya. Fakutila kaifa qaddar ay qatalahullahu, yang dimana Allah berfirman menentang dia, yang artinya maka celakalah dia, bagaimana dia menetapkan. Ay qatalahullahu, yaitu semoga Allah mengutuknya. Wa ahzahu dan menghinakannya, ala tilkal kalimati atas kalimatnya yang bodoh, ala tilkal kalimatil hamiqai atas kalimatnya yang bodoh, allati ajalaha fi nafsihi yang dia pikirkan di dalam dirinya, yaitu di dalam hatinya. Haitsu qala dia mengatakan, haitsu qala dia mengatakan anil Qur'ani tentang Al-Qur'an, innahu sihrun sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah sihir. Wa qala an Muhammadin dan dia mengatakan bahwa Muhammad innahu sahirun seorang penyihir. Wafil ayati dan dalam ayat ini istihzaun bihi wa tahakkum, dalam ayat ini menertawakan serta menghukum perkataan Al-Walid. Haitsu qadaroma karena menetapkan sesuatu la yashi takdiruhu yang tidak benar ketetapannya, wala yusawik dan tidak mungkin an yaqaulahu aqilun diucapkan oleh orang yang berakal sehat. Qala fil bahri dalam Al-Bahr disebutkan yaqulul arabi orang Arab berkata indi isti'zamil amri ketika menganggap kesalahan besar, wa ta'ajjub minhu dan heran terhadapnya. Qatalahullah maka orang Arab akan mengatakan semoga Allah mengutuknya, semoga Allah mengutuknya. Wa muradihim maksud mereka adalah annahu qad balagha muballigh alladhi yufsidu alaihi, sesungguhnya ini sudah mencapai tingkatan tidak ada seorang pun yang iri kepadanya. Wa yud'a alaihi min husadihi dan para pendekar pun berdoa keburukan kepada Al-Walid bin Mughirah. Wal istifhami fi qawlihi pertanyaan dalam kalimat ini kaifa qaddar fi makna yang maknanya adalah ma'ajaba takdiruhu heran apa yang ditetapkannya, wa ma agrabahu dan aneh apa yang ditetapkannya. Kaqaulihim seperti dengan ucapan bangsa Arab, ay rajulun hada lelaki apa ini, ay ma a'zamahu mengapa ada lelaki sebesar ini. Tsumma qutila kaifa qaddar qarrarul ibarata
Allah mengulangi perkataan ini ta'kidan lidhammihi, untuk menguatkan celaan watak bihan lihalihi, dan menjelekkan sifatnya. Waligoyati tahakkumu bih, sehingga untuk menertawakannya. Kanahu qala, seolah Allah berfirman, qatalahullah, semoga Allah mengutuknya. Ma'arau atafkirahu, betapa aneh jalan fikirnya. Wa bada'a ra'yahul husayf, dan mengubah akalnya yang baik. Haitsu qala anil Qur'an, dia mengatakan bahwa Al-Qur'an innahu sihru yu'tiru, adalah sihir yang dipelajari. Qala al-mufassirun, ulama tafsir berkata, marra al-Walidi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Walid berpas-pasan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yusalli wa yaqra'ul Qur'ana, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membaca Al-Qur'an, sedang salat dan membaca Al-Qur'an. Fastami'u liqira'atihi, maka Al-Walid mendengarkan bacaan beliau, wa ta'thiru biha, dan terpengaruh olehnya. Fantalaqa Al-Walid, kemudian Al-Walid berjalan, hatta ata majlisa, sampai ke majelisnya, qaumahu min Bani Makhzum, yaitu ke kaum Bani Makhzum. Faqala, kemudian dia berkata, wallahu laqad sami'at, demi Allah sungguh kami baru saja mendengar min Muhammadin anifan kalaman, ucapan Muhammad, dari Muhammad ucapan tadi, mendengar kalimat Muhammad, yaitu ayat Al-Qur'an. Ma huwa min kalamil insan, dia bukan dari ucapan manusia. Wala min kalamil jinni, dan tidak termasuk ucapan jin, tidak termasuk kalimat jin. Wallahu, demi Allah, innalahu lihalawatihi, sungguh ucapan itu begitu indah. Wa inna alaihi litalawati, dan begitu menawan. Wa inna a'lahul limutmiru, dan sungguh bagian atasnya berbuah. Wa inna asfalahul mukdaku, dan bagian bawahnya seperti air yang mengalir deras. Wa innahu liya'lu, dan sungguh ia tinggi. Wa ma yu'la alaihi, dan tidak ada yang menandinginya dan tidak terkalahkan. Tsumma insarafa ila manzilihi, kemudian Al-Walid pulang ke rumahnya. Faqalat Quraisy, kaum Quraisy berkata, laqad sabba wallahu Al-Walid, sungguh Al-Walid telah berpindah agama. Wala tasabba'na Quraisyun kulluha, dan seluruh kaum Quraisy akan berpindah agama. Faqala Abu Jahal, kemudian Abu Jahal berkata, ana akfaikumuhu, aku akan membereskan dia. Fantalaqa, kemudian Abu Jahal pergi, hatta jalasa ila janibi Al-Walid hazinan, sampai ke majelis, kemudian duduk di samping Al-Walid sambil bersedih. Faqala lahu Al-Walid, kemudian Al-Walid berkata, mali araka hazinan ya ibna akhi, mengapa kamu bersedih wahai putra saudaraku? Faqala, kemudian dia berkata, kaifa la ahzanu, bagaimana aku tidak bersedih? Wa hadhihi Quraisyun tajma'u laka malan, kabilah Quraisy mengumpulkan harta liyu'ayyinuka bihi, untuk membantumu, ala kibri sinnika, atas usia senjamu. Wa yaz'umuna,
Dan mereka mengatakan, annaka zayyanat kalam Muhammad, sesungguhnya engkau menghiasi ucapan Muhammad. Wasabbata, dan kamu akan berpindah agama. Litasayyibi min fadlin ta'amuhu, untuk memperoleh sisa makanan Muhammad. Watanalu min malihi, dan sebagian hartanya. Faqadaba al-Walid, kemudian al-Walid marah. Faqala, dan berkata, alam ta'lam Quraisy, apakah mereka tidak tahu, anni min aktsarihim malan wa waladan, kami yang paling banyak harta dan anak. Wahal syabba Muhammad wa ashabahu minat ta'am, dan apakah Muhammad dan sahabatnya makan dengan kenyang, hatta yakunu lahum fadlu ta'am, sampai mereka mempunyai sisa makanan. Summa qama ma Abi Jahal, kemudian dia berdiri bersama Abu Jahal, hatta ata majlisa qaumihi, sampai bertemu di majelis kaumnya. Faqala lahum, kemudian dia berkata kepada mereka, taz'umuna an Muhammadan majnun, kalian mengatakan bahwa Muhammad gila. Fahal ra'aitumuhu yuhnaku, apakah kalian pernah melihat Muhammad mencekik orang? Qalu Allahumma la, demi Allah tidak. Qala, dia berkata, taz'umuna annahu kahinun, kalian mengatakan bahwa Muhammad adalah dukun. Fahal ra'aitumuhu takuna qattun, apakah kalian pernah melihat dia meramal? Qalu, dia berkata, Allahumma la, demi Allah tidak. Qala, dia berkata, taz'umuna ana syairun, kalian mengatakan bahwa Muhammad itu tukang syair. Fahal ra'aitumuhu nutqa bi sya'ri qattun, apakah kalian pernah melihat Muhammad mengucapkan syair? Qalu Allahumma la, demi Allah, mereka berkata, demi Allah tidak. Qala, dia berkata, taz'umuna annahu kadzdzaba, kalian mengatakan bahwa Muhammad itu berdusta. Fahal jarabtum alaihi kudziba qattun, apakah kalian pernah melihat Muhammad berkata bohong? Qalu, mereka berkata, Allahumma la, demi Allah tidak. Faqalat Quraisyu lil Walid, kemudian mereka bertanya balik kepada Al-Walid, fama huwa, maka siapa Muhammad, siapakah dia? Fafakara fi nafsihi, Al-Walid berpikir sejenak. Tsumma qala, kemudian dia berkata, ma huwa illa sahirun, dia hanyalah seorang penyihir. Ama ra'aitumuhu yufarriqu bainar rajul, bukankah kalian pernah melihat dia memisahkan antara lelaki wa ahlihi, keluarganya, wa waladihi, dan anaknya. Wa ma hadzal ladzi yaqaulihi, apa yang diucapkannya, illa sihra, hanyalah yu'tiru, hanyalah sihir yang dipelajari. Fadzalika qauluhu, itulah firman Allah. Fadzalika qauluhu ta'ala, itulah firman Allah yang berbunyi, innahu faqqara wa qaddar, sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkannya. Al-ayah. Tarakna al-walidi yufakiru wa yuqaddiru, kita tinggalkan Al-Walid berfikir dan menetapkannya. Wa nuraji ilaihi, dan kita kembali kepadanya. Linnara madza fa'ala ba'da, agar kita tahu apa yang dia lakukan setelahnya. Qala ta'ala, Allah berfirman,
Tsumma nazara. Kemudian dia memikirkan, ai ajalan nazaru marratan ukhra. Dia menghabiskan waktunya untuk berpikir berkali-kali. Mutafakkiran fi sya'nil Qur'an. Memikirkan Al-Qur'an. Tsumma abasa ai tsumma qattaba wajhuhu. Kemudian ia mengurutkan wajahnya. Waqaluhu dan bermasam muka. Daikon bima karena sempit oleh apa yang dia katakan. Daikon bima yaqulu karena sempit apa yang dia katakan. Wabasara ai wazada fil qabdi. Dan mengurutkan wajah, dia bertambah jengkel, wal kuluhi dan bermasam muka. Kalmatuhum al mutafakkira, seperti orang yang memikirkan fi amri yudabbiruhu, hal yang dia atur. Yudabbiruhu qala fi tahsil dalam at-tashil disebutkan al-busuru taqtibu al-wajhu, mengerut wajah lebih berat daripada masam muka. Wa huwa asyaddu minal umusi, dia lebih kuat. Mengurut wajah itu lebih kuat daripada berat masam muka. Tsumma adbara wastakbar ai tsumma arada anil iman. Kemudian dia berpaling dari iman, wa tukabbira dan sombong, ani ittiba'il huda wal haq untuk mengikuti petunjuk dan kebenaran. Faqala in hadza illa sihrun yu'tar ai faqala ma hadza alladhi yaquluhu Muhammadun. Lalu dia berkata, apa yang diucapkan oleh Muhammad illa sihru yankiluhu wa yarawihi ani sihra, yang diceritakan dari penyihir. In hadza illa qaulul bashar ai laisa hadza kalamullah, ini bukan kalam Allah, wa ma huwa illa kalamul makhluk, dan ini juga bukan, ini hanyalah ucapan makhluk. Yakhda'u bihi Muhammadul qulub, dengan ini Muhammad menipu dan yadau bihi Muhammadul qulub fayu'tharu fiha, dengan ini Muhammad mempengaruhi dan menipu hati. Kama yu'tharu sihru bil mashur, sebagaimana sihir mempengaruhi orang yang disihir. Qala Alusi, Imam Alusi berkata, hadza kali takkid lil jumlatil ula, ini seperti taukid bagi kalimat pertama. Li'annal maqsuda minha nafiyun kaunihi qur'ana aw min kalamillahi ta'ala, bahwa ini seperti taukid bagi kalimat pertama karena maksud dari kedua jumlah adalah bahwa ucapan Muhammad bukan Al-Qur'an atau ucapan Allah. Walidzalika lam ya'tif 'alaiha bil wawi, itulah sebabnya tidak diatafkan atau digabungkan dengan waw. Wa fi wasfi iskalihi wa istinbatihi hadzal qawlu as-sakhifun
abihi wa isyaratun ila annahu anil haq bimu'azzalin wa yuzharu min tatabbi'a ahwala al-walid annahu innama qala dalika indan wahamiyatin jahiliyatin. La jahlan bihaqiqatil hali ala tara tana'aku alal qur'ani wa tafi anni jami'un Dari ayat ini jelaskan bahwasannya dari kisah Al-Walid bin Mughirah, seorang tokoh Quraisy yang awalnya mengakui keindahan Al-Quran, tetapi kemudian menolaknya karena kesombongannya, sehingga ia berpikir keras untuk mencari cara untuk menolak kebenaran. Dan ayat terakhir yaitu Sauti Sakor adalah balasan terhadap perlakuannya, yang dimana akan dilanjutkan oleh pembahasan selanjutnya, bagaimana neraka Sakor itu. Kesimpulannya yaitu kesombongan dan kepentingan dunia dapat menyesatkan seseorang dari kebenaran. Menerima kebenaran dengan hati bersih, kunci keselamatan. Menolaknya dengan sengaja akan membawa kepada kehancuran di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.